Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview sesuatu yang ringan-ringan saja. Jadi di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi galeri Bumi Mojopahit yang dulu saya dapatkan itu secara tidak sengaja dari pedagang pusaka yang ada di pinggir jalan. Jadi di emperan itu seperti itu. Tapi waktu saya lihat garisnya, wow, lumayan luar biasa. Nah, kira-kira berdapur apakah? Langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pusaka. Ini nanti yang akan kita review adalah tiga pusaka. Yang mana pusaka ini sebenarnya adalah pusaka bagus, tapi tidak sengaja saya dapatkan. Yang pertama adalah ini pusaka ini saya dapatkan dari seorang pedagang di pinggir jalan, jadi di emperan itu seperti itu. Di waktu saya ini ke Mojokerto, saya lihat loh, kok ada ini ya, ada pusaka bagus ya, saya lihat itu. Waktu saya tanyakan ini dulu, wah, saya langsung serk gitu, langsung jatuh hati itu seperti itu. Jadi untuk warangkanya memang ini sobat, jadi warangkanya memang ini, dan untuk warangkanya waktu itu sudah sangat kotor sekali, jadi memang identik dengan keris-keris lokasi dusun itu seperti itu. Jadi ini sudah saya serviskan di tukang servis saya ini. Nah ini adalah warangkanya, peletnya bagus sebenarnya, peletnya sangat bagus sekali. Coba kita akan melihat dari isinya seperti apa sih. Nah sobat semuanya, dari beberapa keris yang saya lihat waktu itu, waktu di ketemu pedagang tersebut, saya jatuh hatinya di pusaka ini. Dan ini sudah sangat lama sekali untuk koleksi yang ini sobat. Nah di bagian gandeknya ini ternyata ini ada kepala naga. Nah mungkin ini adalah naga siluman, tapi di dalam buku saya ini kayaknya untuk ciri-cirinya kok masuk di naga sruwe. Coba nih, ini adalah bukunya, buku Nogososro. Nah di sini untuk garisnya ini berluk 5 sobat, berluk 5. Dan untuk ini pamornya, ini kayaknya pamor banyu mili, di pamor kerejekian. Nah seperti ini. Nah ini saya tidak menanyakan asal usulnya dari pusaka ini, tapi setelah saya lihat gitu, karena saya sudah suka, jadi udah nggak perlu banyak omong, langsung saja saya mahari. Nah untuk kerisnya sendiri sahabat semuanya, sebenarnya ini untuk kesannya adalah ramping. Jadi ini kerisnya ini kesannya ramping, tidak birowo, tidak gagah gitu. Jadi ini kesannya kerisnya kecil tapi wingit. Nah seperti ini. Nanti di akhir video nanti akan saya balik untuk kameranya, biar kalian juga lebih detail dalam melihatnya seperti apa ricikan dari naganya ini sobat. Nah ini adalah keris pertama yang akan kita review. Lalu yang kedua adalah, nah ini sobat, untuk pusaka ini sebenarnya itu lengkap dengan ada rambutnya. Nah kalau di zaman dulu itu kan untuk ini, untuk biar pas gitu antara pesi dan juga deder, itu kan biasanya pakai rambut. Nah ini waktu itu saya dapatkan dalam keadaan kotor dan juga ada rambutnya, jadi masih agak-agak wingit gitu seperti itu sobat. Nah, tapi ini untuk warangkanya saya ganti yang baru ini sobat semuanya, biar kelihatannya itu enggak kesan wingitnya, biar hilang gitu. Coba kita akan lihat untuk garisnya. Nah ini sobat, ini waktu saya dapatkan dalam keadaan sangat kotor sekali, dan setelah diwarangi ternyata pamornya luar biasa. Kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini adalah pamor nunggak semi. Nah ini nunggak semi. Lalu untuk bagian atasnya ini semacam kayak pamor ngulit semongko. Nah dan di bagian baliknya ini pamor sodolanang. Nah ini waktu saya lihat itu dalam keadaan kotor, saya tahu wah keris ini sebenarnya bagus.
tapi karena tidak dirawat, tidak dihargai, nah jadinya ya kurang cantik, kurang begitu memukau, kurang begitu eksotik, itu seperti itu. Nah setelah saya mahari, lalu saya warangi, keluarlah pamornya yang seperti ini. Ini kalau saya boleh bilang ini masuk di Sempono Look 9 sobat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Looknya 9. Ini Sempono Look 9. Nah, dan ini pun juga sama dengan keris yang pertama tadi sobat, sama dengan ini. Untuk kesannya kerisnya ini kecil, ramping, jadi tidak birowo, tidak gagah seperti kayak keris PBHB itu enggak. Jadi ini memang kerisnya ini kecil. Mungkin untuk ditangguhnya mungkin ini bisa bertangguh di Majapahit, karena untuk di bagian ini ini gonjonya ini agak panjang gini. Nah, ini keris yang sangat bagus sekali dan juga sangat istimewa kalau menurut saya. Dibalik kesederhanaannya, waktu belum saya apa-apain, waktu belum saya warangi dan belum saya ganti warangkanya. Nah, ini sangat luar biasa sekali sobat. Jadi kalau kalian di rumah punya pusaka turun-temurun dari leluhur kalian yang sekiranya itu dia berkarat atau juga kotor, silakan kalian rawat, kalian bersihkan warangkanya, bisa dibersihkan di tukang servis warangka ataupun juga kalian bersihkan sendiri, silakan. Lalu untuk ini bilahnya, apabila dalam keadaan kotor, dalam keadaan berkarat, coba kalian warangi, siapa tahu nanti muncul pamor yang istimewa. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pusaka kedua. Coba kita akan melihat di pusaka ketiga. Nah, sama dengan kedua pusaka ini itu tadi sobat, bahwasanya ini dulu sebelum saya serviskan warangkanya dan belum saya warangi, ini pun juga bukan keris istimewa, jadi bukan keris apa-apa, kalau saya boleh bilang biasa-biasa saja, jadi kurang begitu berharga gitu, seperti itu. Nah setelah saya serviskan warangkanya jadinya seperti ini. Dan untuk pendoknya ini sobat, ini lumayan tebal, ini memakai pendok belewah dan ini lumayan tebal. Nah jadinya kan enak banget gitu digenggam, dikoleksi dan dimiliki, itu kayaknya di hati itu kayak ada perasaan nyes gitu, seneng banget gitu loh. Kalau pusaka yang kita miliki itu kesannya bersih, lalu juga kesannya itu enggak angker gitu, seperti itu. Coba kita akan melihat bagaimana sih bilahnya. Nah sobat semuanya, berbeda dengan dua keris tadi. Kalau yang ini untuk bilahnya ini gagah sobat, ini birowo atau gagah, mantap banget gitu, seperti itu. Karena untuk bilahnya sendiri ini lebar. Nah ini sesudah diwarangi, ternyata untuk pamornya sendiri ternyata ada beberapa pamor menyertai ini. Kalau di sini kalau saya boleh bilang ini pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak. Pedaringan itu adalah tempat beras dan kebak berarti terisi penuh, itu seperti itu. Jadi melambangkan sebuah keluarga, sebuah pemilik dari pusaka yang ekonominya itu tercukupi. Nah seperti itu, rezekinya lebih-lebih gitu. Nah ternyata sobat, setelah diwarangi di bagian ini, bagian atasnya ini ternyata ada pamor semacam, kalau boleh dibilang itu pamor tiban ya. Nah pamornya ini, nah ini kalau nggak salah ini namanya pamor kodong. Nah ini pamor kodong, kalau di dalam Hasan atau Sanaji untuk tuahnya sendiri itu sebagai sebuah perlindungan, itu seperti itu. Nah di bagian ini sobat, di bagian bawahnya ini, coba terlihat nggak ya? Nah ini semacam kayak persilangan. Pamornya ini saya pun juga meyakini ini pamornya pamor tiban. Nah ini semacam kayak pamor kolo cokro, jadi dia kayak huruf X gitu, dia menyilang di sini sobat. Dan ini pamornya adalah pamor tiban kalau menurut saya. Ini luar biasa sekali sobat. Keris ini ternyata dibalik kesederhanaannya waktu itu, waktu pertama kali saya dapatkan itu dari teman saya,
kerisnya sangat sederhana, tapi saya melihat, oh ini sebenarnya pusaka istimewa, tapi karena tidak dirawat, tidak di apa ya, tidak begitu di istilahnya dipandang sebelah mata, jadi ya kayak gitu saja. Nah, setelah saya mahari, lalu saya hormati, dalam artian dijaga, dirawat, di apa ya, dirawat yang benar gitu loh, seperti itu. Karena bagaimanapun juga sobat semuanya, pusaka itu zaman dulu membuatnya itu juga tidak asal-asalan, jadi membuatnya penuh dengan susah payah, harus bisa mensinkronkan antara cipta rasa dan juga karsa dari si empu agar bisa sesuai atau bisa sinkron dengan sang pemilik pusaka nantinya, itu seperti itu. Jadi makanya saya menghimbau kepada kalian semuanya, ataupun juga mengajak kalian, kepada kalian semuanya, bahwa jika kalian memiliki sebuah pusaka, maka rawatlah, jangan pernah takut untuk memiliki pusaka. Nah, ini seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar kalian lebih detail dalam melihat ketiga pusaka ini nanti.